Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 65. Aisyah dan Vira. Selama 3 hari Ardi berada di Indonesia. Pria itu tidak pernah lepas dari keponakannya yang sangat genit. Selama 3 hari ini, Vira tidak mau pulang ke rumahnya. Gadis kecil itu hanya ingin di rumah neneknya saja. Vira apa nggak rindu sama miminya? Aisyah bertanya ketika sedang makan siang bersama. Rindu, tapi Mimi setiap malam kesini. Vira tersenyum memandang tantenya. Aisyah begitu sangat gemas melihat tingkah keponakannya. Selama keponakannya ada di rumah ibunya, dirinya begitu sangat tidak bebas menguasai suaminya. Ardi yang sedang memasukkan nasi ke mulut gadis kecil itu tersenyum memandang wajah istrinya. Jadi, waktu di Amerika kemarin bagaimana? Tanya Mira yang memandang menantu serta Vira yang berstatus cucu baginya. Ya gini mah, macam punya anak 2. Kerjanya ribut berdua. Terus kalau makan disuapin. Vira yang besar juga, kalau enggak nanti marah. Adi tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Sebenarnya Onti udah nggak perlu disuapin lagi om. Onti itu sudah besar. Yang perlu disuapin itu Vira, karena Vira masih kecil. Ucap Vira memasukkan sendok yang berisi nasi ke dalam mulutnya. Om Ardi itu suaminya Onti, ucap Aisyah. Om Ardi itu omnya Vira, balas Vira. Nggak boleh gitu sama keponakan sendiri, ucap Ardi yang memasukkan nasi ke mulut istrinya. Siti hanya tertawa ketika melihat tingkah lucu putrinya ketika bersama dengan cucunya. Vira ikut sama oma, opa juga nenek, yuk kita jalan-jalan ke mall, ajak Mira. Om Ardi, tanya Vira yang memandang wajah Ardi. Nggak bisa ikut soalnya, ucap Ardi dia mencari alasan. Pria itu akan kembali ke Amerika besok pagi, dan tentu saja ia ingin bermesraan dengan istrinya sebelum meninggalkan Indonesia. Vira dia memandang wajah pria tersebut, kemudian memandang wajah ontinya. Iya oma, Vira mau ikut sajalah, daripada tinggal di rumah sama onti, sama om Ardi. Nanti yang ada, Vira jadi obat nyamuknya, ucap Safira. Aisyah tertawa mendengar ucapan keponakannya tersebut. Pandai juga pengertian, Aisyah berkata di dalam hatinya. Kita jalan-jalan ke mallnya setelah makan ini, ajak Mira. Opa kalau di sini banyak nggak tahu tempat, jadi kan kalau Safiranya ikut bisa nunjukin jalan, ucap Handoko. Oke opa, selama opa di sini, Vira akan menjadi pemandu wisatanya. Safira tersenyum dengan mengangkat jempolnya. Siti hanya senyum-senyum memandang wajah cucunya tersebut. Siti tidak menyangka mengajak cucunya pergi begitu sangat mudah. Setelah selesai makan siang, Siti bersiap-siap untuk mengajak cucunya bermain-main. Tadi Mbak Anita udah chat, katanya juga minta ikut, ucap Siti yang memandang Mira. Wah makin asik ini kita jalan sama-sama. Jadi kan Mas Handoko punya teman, nggak sendirian aja ngikutin kita. Mira tersenyum memandang wajah suaminya. Ardi hanya tersenyum memandang papanya. Serba salah kalau nggak ikut nanti jadi obat nyamuk, kayak yang Vira bilang. Kalau ikut, jadi cuma bisa ngikutin dari belakang, ucap Handoko. Itu Mas Joni ikut, jadi Mas punya teman, ucap Mira. Handoko sedikit tersenyum. Handoko sangat bersyukur karena dirinya akan memiliki teman nanti. Aisyah begitu sangat senang memeluk suaminya. Akhirnya segenit mau juga diajakin mama. Aisyah tersenyum. Ia duduk di atas tempat tidur sambil bermanja-manja dengan memeluk suaminya tanpa ada yang melihat. Ardi tersenyum memandang istrinya. Ini mau. Ardi memegang buah apel yang sudah dikupas dan dipotongnya.
Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. Aisyah menggigit buah apel yang ada di tangan suaminya dengan gaya manjanya. Makanya nggak suka sama Vira deket-deketin abang. Oh, intinya pengen seperti ini. Ardi tersenyum dan mencubit hidung istrinya. Gimana Ki Ica enggak kesel liatin Vira? Dianya tempel-tempelin abang terus. Terus mau kemana-mana mintanya digendong. Mau makan mintanya disuapin. Lihat Ica marah dianya paling senang. Vira itu beneran serius pengen buat Ica kesel. Apalagi bentar lagi abang bakalan balik ke Amerika. Aisyah memajukan bibirnya. Saingan ya sama Vira? Tanya Ardi. Iya, Ica mau deket abang juga malu. Belum lagi Vira yang suka cerita ke miminya. Kalau Ica tetap mau dekat sama abang, dia pasti ngomongnya gini. Onti sudah besar, ngapain sih dekat-dekat sama Om Ardi? Om Ardi itu seharusnya dekatnya sama Vira. Vira yang masih kecil. Aisyah berbicara dengan gaya keponakannya. Kadang Ica suka bingung melihat tingkah Vira. Kenapa sih kok bisa Ica punya keponakan seperti itu? Ardi tersenyum memandang istrinya. Pria itu mengusap kepala istrinya. Istrinya akan sangat jujur dengan perasaannya, seperti saat ini, tanpa malu mau mengakui bahwa dirinya sangat tidak suka bila keponakannya itu selalu menempel dengan suaminya. Nanti kalau abang di Amerika, abang jangan lupa sering-sering hubungi Ica. Tapi Ica tidak tenang untuk makan abang bagaimana? Abang itu sebelum nikah sama adek sudah lama di Amerika. Tempat makan semuanya sudah tahu, jadi nggak usah dipikirin. Ardi berbicara dengan tersenyum. Setelah menikah dengan istrinya, pria itu sudah tidak terlalu menyukai masakan di luar. Baginya, hanya masakan istrinya yang cocok di lidahnya. Dan bila nanti istrinya sudah tidak ada di sana, itu artinya ia akan kesulitan mencari tempat yang sesuai dengan lidahnya. Aisyah hanya menganggukkan kepalanya. Aisyah memeluk suaminya dengan sangat erat. Setelah kita menikah, Ica selalu sama abang. Nanti kalau abang di sana pasti sangat rindu, ucap Aisyah. Iya dek, abang tahu. Abang juga pasti sangat rindu adek. Apalagi kalau ingat di dapur sering temani adek masak, ucap Ardi tersenyum. Abang di dapur bukannya temani Ica masak, tapi gangguin Ica masak, ucap Aisyah yang memajukan bibirnya. Gangguin bagaimana? Ardi berpura-pura bertanya. Abang itu jangan seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, ucap Aisyah. Ardi tertawa lepas mendengar perkataan istrinya. Abang itu bersyukur punya istri yang super hebat seperti Ica. Bayangin aja, Ica masak, abang meluk Ica dari belakang, cium-cium. Emangnya itu nggak gangguin? Ucap Aisyah yang memandang wajah suaminya tersebut. Ardi diam memandang istrinya dengan mulut yang sedikit terbuka. Selama ini, istrinya tidak pernah memprotes sikapnya yang selalu seperti itu bila istrinya masak. Selama ini, kenapa nggak pernah ngomong? Tanya Ardi. Ica sengaja nggak kasih tahu. Ica kirain abang bakalan ngerasa, ucap Aisyah. Ardi dia memandang istrinya. Gaya bicara istrinya sudah seperti gaya bicara Vira. Ini anak lagi apa? Ardi mengalihkan pembicaraan. Dianya lagi makan apel, jawab Aisyah. Rasa apelnya manis ya nak, ucap Ardi. Iya manis, jawab Aisyah yang kembali menggigit apel yang diberikan oleh suaminya. Udah lama nggak dengar cerita lucu adik, ucap Ardi. Biasanya istrinya selalu memiliki koleksi cerita lucu. Apa mau dengar cerita rumah sakit jiwa? Tanya Aisyah. Ardi menganggukkan kepalanya. Perasaannya saat ini begitu sangat sedih karena besok ia akan berpisah dengan istrinya. Biasanya, cerita-cerita lucu yang diceritakan oleh istrinya mampu sedikit menghibur dirinya. 3 orang pasien rumah sakit jiwa mengaku bahwa dirinya sudah sembuh. Maka dari itu mereka ingin membuktikan dengan melakukan berbagai tes. Dokter pun siap untuk melakukan tes terhadap pasien tersebut. Satu persatu pasien dipanggil untuk masuk ke ruang dokter. Pasien A, apa namanya ini?
Dokter pria itu menunjuk hidungnya. Telinga dok, pasien A menjawab dengan sangat santai. Pasien itu juga hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ia memegang bajunya sambil memainkannya. Sekali-sekali pasien itu akan tersenyum. Ah, ternyata kamu belum sehat. Antarkan pasien ini kembali ke kamarnya dan panggil pasien selanjutnya. Perintah dokter itu meminta kepada perawat yang berdiri di sampingnya. Baik dok, jawab perawat tersebut. Dokter itu memandang pasien yang masuk ke dalam ruangannya. Pasien itu duduk di depannya. Apa ini namanya? Dokter bertanya dengan memegang mata. Mulut dok, jawab pasien B. Wah, kamu juga masih sakit, ucap dokter tersebut. Antarkan pasien ini ke kamarnya dan panggil pasien selanjutnya. Perintah dokter itu kepada perawatnya. Baik dok, ucap perawat yang membawa pasien tersebut keluar dari ruangan dokter dan memanggil pasien selanjutnya. Dokter memandang pasien yang baru masuk ke dalam ruangannya. Selamat siang dokter, ucap pasien itu dengan tersenyum ramah dan menyelami tangan dokter tersebut. Iya siang, dia tahu ini siang sepertinya sudah mulai sehat ini, ucap dokter tersebut penuh semangat. Ini apa? Tanya dokter itu sambil memegang mulutnya. Pasti mulut dok, pasien tersebut sedikit tersenyum. Wah, kamu sudah agak baikan. Tapi sekali lagi ya, apa namanya ini? Sambil menunjukkan matanya. Wah dokter ini bagaimana sih? Itu kan mata dok. Ternyata kamu betul-betul sudah sehat. Dokter itu tersenyum memandang pasiennya. Iya dong dok, saya mikir pakai ini, sambil menunjukkan keningnya. Apa namanya itu? Tanya dokter. Ya lutut, ucap pasien tertawa ngakak memandang dokter. Ardi tertawa lepas saat mendengar cerita istrinya. Untung aja abang dokter spesialis jantung dek, ucapnya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ardi menatap istrinya dan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Kita manfaatin waktu sayang, ucapnya. Manfaatin waktu gimana? Tanya Aisyah. Mumpung Vira nggak ada di rumah, jadi abang mau puas-puasin lihat anak, ucapnya yang tersenyum. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya.